Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau berkenan akan kejujuran dan kebenaran. Ajarilah kiranya kami percaya sungguh, dan berilah kami hati yang sederhana, yang sanggup mengabdi kepadamu dengan kebenaran tanpa pamrih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembaya yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, setiap orang berusaha agar ingin mendapat pengakuan dan diperlakukan secara terhormat oleh orang lain. Dan hal itu adalah hal yang sangat wajar. Dan hal itu juga tidak salah, asal kita lakukan dengan cara yang benar. Namun,
pengakuan dan penghormatan tersebut hanya akan bermakna bila bukan merupakan pujian kosong, melainkan didasarkan pada kinerja dan integritas moral yang bersangkutan. Maka pengakuan dan penghormatan tak perlu dicari-cari, sebab keduanya akan datang dengan sendirinya bila orang bekerja secara jujur, tulus, kreatif, dan profesional. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencari pujian kosong. Mereka rajin beribadah dan beramal hanya agar dikagumi oleh orang banyak, dan mereka senang dipanggil dengan gelar-gelar kehormatan mereka. Apresiasi tanpa didasarkan pada prestasi adalah sanjungan hampa. Mereka lebih mementingkan dekorasi daripada substansi. Mereka berusaha menciptakan impresi dengan ujaran-ujaran indah dan ajaran-ajaran saleh. Menurut Yesus, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tanpa kinerja dan integritas moral, mereka pantas dicela. Tentu, sebagai manusia dan karena posisi mereka sebagai pemuka agama, mereka perlu diperlakukan dengan hormat seperlunya. Tak heran, Yesus menyarankan agar para muridnya tetap mendengarkan pemuka seperti itu, walaupun tak perlu meneladan perbuatan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah kita selalu merendahkan diri, karena kerendahan atau merendahkan diri akan menyadarkan kita untuk selalu sadar bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberi kita pesan religius yang paling sederhana, namun yang paling mendalam, yakni perihal kerendahan hati. Memegahkan diri untuk kehormatan, perhatian, dan demi pujian tak punya makna apa-apa. Setiap kali kita memegahkan diri sebagai orang yang paling baik dari antara orang lain, kita benar-benar hanya memperoleh ketidakpercayaan, kurang rasa hormat, dan sering ditertawakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, rahasia untuk ditinggikan adalah dengan merendahkan diri, dan hal itu tidak perlu dibuat-buat atau seperti sebuah settingan belaka. Kata rendah hati berasal dari bahasa Latin, yakni humilis, yang artinya rendah, dari humus, artinya bumi. Menjadi siapa kita yang sejati di hadapan Tuhan dan sesama, pertama-tama dengan berusaha untuk menjadi diri sendiri dan rendah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tahu bahwa penghiburan yang jujur dengan diri sendiri membuka jalan bagi rahmat yang kuat. Penilaian diri yang sejati akan selalu membawa kita pada wawasan yang mendalam. Saya miskin adalah kekosongan spiritualitas, kelaparan, menyadari banyak dosa, kelalaian di hati saya. Di sanalah, di tempat yang selama sederhana itu, Anda dan saya akan selalu menemukan berkat yang Yesus berikan
kepada orang-orang yang miskin dalam roh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin merendahkan diri atau rendah hati dalam hidup kita, sehingga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.